Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Jika iman seseorang tidak berdampak pada seluruh hidup seseorang, termasuk satu tanggung jawab politik dan sosial, itu adalah palsu. Oleh Monsignor Thomas J. Olmsted, Uskup Phoenix. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, berkenanlah membuka telinga kami agar dapat mendengar sabda-Mu, dan berilah kami kekuatan agar dapat menyerupai Yesus Mesias, hamba kedamaian yang membuka pandangan baru penuh harapan untuk hari kemudian. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Santo Cosmas dan Damianus. Kedua kakak beradik ini berkebangsaan Arabia. Nama mereka tertera pada alat-alat kedokteran, tetapi sedikit saja kisah yang dapat kita peroleh tentang mereka. Konon mereka dibesarkan oleh ibu mereka yang sudah menjanda sejak mereka kecil. Dengan kasih sayang yang besar dan kerja keras, ibu mereka mendidik dan menyekolahkan mereka di Syria hingga berhasil menjadi dokter. Setelah menyelesaikan studi di Syria, mereka bekerja sebagai dokter di Silisia, Asia Kecil. Sebagai orang beriman, cinta kasih sungguh-sungguh mewarnai hidup mereka. Mereka mengabdikan seluruh kepandaian dan ilmu mereka untuk menolong orang-orang sakit tanpa memungut bayaran. Semua orang menyanjung dan menghormati mereka sebagai orang Kristen yang benar-benar menghayati ajaran Kristus. Dalam berkarya, mereka juga turut mewartakan Injil Kristus kepada orang-orang di sekitar. Dalam bahasa Yunani, kedua kakak beradik ini dijuluki Anarguroi, yang berarti orang-orang yang tidak menghiraukan uang. Julukan ini tepat karena pengabdian mereka sebagai dokter tanpa memungut uang dari para pasien. Seringkali mereka menyembuhkan orang sakit bukan karena keahlian mereka, tetapi karena iman mereka akan Kristus dan perhatian mereka yang besar pada kesembuhan orang-orang sakit. Karena perbuatan cinta kasih mereka itu, mereka ditangkap dan dipenjarakan oleh prefek Lysias dan dipaksa menyembah dewa-dewi kafir. Namun mereka tidak gentar sedikit pun menghadapi segala siksaan itu. Kepada Lysias mereka menegaskan bahwa agama Kristen sangat penting untuk keselamatan yang kekal. Setiap siksaan yang dikenakan pada mereka tidak mempan untuk mematahkan iman mereka, karena Tuhan ada di pihak mereka. Akhirnya prefek itu memutuskan memenggal saja kepala mereka untuk menghabisi nyawa mereka. Peristiwa itu terjadi pada 27 September 303 pada masa pemerintahan Kaisar Diokletianus yang kejam. Kisah lain mengungkapkan peristiwa pembunuhan mereka secara mendetail. Keduanya disalibkan dan dilempari batu serta dipanah. Akan tetapi batu-batu itu memental dan mengenai para pelempar itu sendiri. Demikian juga para pemanah terkena sendiri panah yang mereka tembakkan. Sesudah kematian mereka banyak terjadi mujizat penyembuhan. Salah satu orang besar yang disembuhkan ialah Raja Yastianus yang pertama. Oleh karena itu Raja mendirikan sebuah gereja besar di Konstantinopel untuk menghormati mereka. Paus Felix keempat pada tahun 526 sampai 530 mendirikan sebuah gereja lagi bagi mereka di Roma. Nama mereka dimasukkan dalam doa syukur agung. Juga para dokter menghormati mereka dan menjadikan mereka pelindung para dokter dan alat-alat kedokteran. Demikianlah riwayat orang kudus Santo Cosmas dan Damianus. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah. Pembacaan dari kitab Pengkhotbah. Bersukarialah hai para pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu dan turutilah keinginan hati dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan.
Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena masa muda dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, "Tiada kesenangan bagiku di dalamnya," sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan wanita-wanita penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, sebelum pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi wanita tunduk, sebelum orang menjadi takut berdiri di ketinggian, dan ketakutan ada di jalan, sebelum pohon badam berbunga, dan belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal. Dan peratap-peratap berkeliaran di jalan sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini tentang kesia-siaan. Ketika kita bertanya kepada seseorang, "Bagaimana kabarmu?" Jawaban apa yang kita harapkan? Atau ketika orang lain menanyakan pertanyaan itu kepada kita, jawaban seperti apa yang akan kita berikan? Tentunya kita juga mengharapkan dan juga memberi jawaban yang sopan, tapi agak dangkal seperti, "Saya baik-baik saja." "Saya baik-baik saja." Namun di balik jawaban yang sopan dan dangkal ini terdapat realitas rasa sakit dan penderitaan. Bahkan bagi Yesus, ketika semua orang penuh dengan kegaguman kepadanya, Dia membawa dirinya dan murid-muridnya kembali ke realitas salib yang harus dia hadapi. Sesungguhnya realitas rasa sakit dan penderitaan membekap ke dalam umat manusia, terutama menjadi seorang Kristen. Pada bacaan pertama menunjukkan realitas rasa sakit dan penderitaan serta kematian dengan cara yang tenang, dan menyebutnya sebagai kesia-siaan atas kesia-siaan, dan semua adalah kesia-siaan. Akan tiba saatnya ketika kita melihat semua kesia-siaan ini dan berkata, "Ini tidak membuat saya senang." Kemudian kita akan mulai mencari apa yang benar-benar memberi kita kebahagiaan dan kegembiraan dalam kehidupan kita. Semoga pencarian kita menuntun kita untuk mengetahui bahwa di dalam Tuhan ada kebahagiaan kita, dan Dialah yang memberi sukacita bagi hidup kita. Karena ketika hidup kita di bumi telah berakhir dan kita kembali ke debu tanah, jiwa kita dapat menemukan ketenangan hanya di dalam Tuhan, yaitu Juru Selamat kita. Semoga Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Yesus atas sabdamu hari ini. Engkau mengajak aku untuk terus-menerus membaharui diri. Engkau juga mengajari aku untuk bersikap rendah hati kepada sesama. Berkatilah usahaku untuk bersikap penuh kasih
terutama kepada mereka yang menyakiti hatiku. Amin.